Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mulai aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita datang ke hadirat Tuhan bersama-sama. Kita sembah Tuhan dan kita mulai hari kita dengan menyembah Tuhan dan memuji Dia. Dan kita mulai hari kita dengan menjadikan Tuhan Yesus sebagai yang nomor satu dalam kehidupan kita. Kita ucap syukur atas kebaikannya dalam kehidupan kita dan segala hal yang telah Dia berikan. Kita masih bisa bernafas pagi hari ini dan kita masih bisa beraktivitas di pagi hari ini. Ayo kita menyembah Tuhan bersama-sama. Kita angkat satu lagu persembahan ini seperti rusa. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Kaulah kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi dari awal. Tertiru sarindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Kaulah kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yes, Lord. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari kita berterima kasih dan kita fokus kepada Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, kami berterima kasih ya Bapa atas segalanya yang telah Engkau lakukan dalam kehidupan kami ya Bapa. Segala kebaikan yang telah Engkau curahkan.
Dan kasih-Mu ya Bapa yang gak ada habis-habisnya dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau mengingat lagi ya Bapa kayu salib dan segalanya yang telah Engkau lakukan untuk kami ya Bapa, yang telah Engkau korbankan untuk kami ya Bapa 2000 tahun yang lalu ya Bapa. Engkau mati untuk kami semua ya Bapa. Dan disitulah kasih-Mu dibuktikan ya Bapa untuk kami ya Bapa. Sehingga kami gak bisa lagi ya Bapa pungkiri bahwa Engkau mengasihi kami lebih dari apapun ya Bapa. Ayo mari kita sembah Dia. Pagi hari ini kita tujukan mata kita kepada Dia. Tuhan, kami berterima kasih ya Bapa. We thank you Lord. We thank you Lord. Tuhan, kami berdoa ya Bapa untuk pagi hari ini ya Bapa, dan untuk hari ini ya Bapa. Kami berdoa untuk segalanya yang akan kami lakukan ya Bapa pada hari ini ya Bapa. Biar segala aktivitas kami ya Bapa dipusatkan kepada Engkau ya Bapa. So that you become the center, God, of everything that we do in our lives, God. Yeah, oh God, for today and for the rest of our lives, God. We thank you, Lord, for everything. Kami berterima kasih ya Bapa atas segalanya. Biar segala yang kami lakukan ya Bapa pada hari ini membawa kemuliaan ya Bapa kepada nama-Mu ya Bapa. Biar kami bisa menjadi garam dan terang ya Bapa di hari ini ya Bapa kepada orang-orang di sekitar kami ya Bapa. Biar orang-orang bisa merasakan kasih-Mu ya Bapa melalui kami ya Bapa. Sekali lagi ya Bapa, kami terima kasih atas kasih-Mu ya Bapa yang gak ada habis-habisnya dalam kehidupan kami. Ayo nyanyikan sekali lagi lagu ini. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, God, for everything. Kami terima kasih ya Bapa atas segalanya, atas kebaikan-Mu, atas kasih-Mu, atas anugerah-Mu ya Bapa dalam kehidupan kami. Sebentar kami mau mulai hari kami ya Bapa, biar Engkau tuntun kami, bimbing kami ya Bapa. Biar kami bisa berjalan dan beraktivitas ya Bapa sesuai kehendak-Mu. Jauhkan kami dari dosa ya Bapa, jauhkan kami dari segala godaan dan temptations ya Bapa. Dan bimbing kami ya Bapa supaya kami bisa hidup semakin seperti Engkau setiap hari. Berkati kami dan berkati keluarga kami ya Bapa, supaya kami bisa menjadi berkat kepada orang-orang di sekitar kami. We thank you Lord. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Renungan Pagi Gereja Oikos Online. Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut, ikutilah Renungan Pagi hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4.30 pagi di YouTube channel Gereja Oikos Online. Shalom, apa kabarnya saudara-saudara sekalian? Pada saat kesempatan kali ini firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Muda Hizkia Immanuel. Saya yakin dan percaya Tuhan telah berbicara di dalam hatinya, khususnya untuk kita dalam menyambut atau memperingati atau merayakan kemenangan atau kebangkitan Kristus. Tuhan memberkati saudara sekalian.
Puji Tuhan, Shalom saudara-saudara semuanya, Gereja Oikos Online. Senang sekali saya kembali bisa hadir di tempat ini untuk memberitakan sebuah pesan tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang penuh dengan kuasa. Selamat Paskah buat kita semuanya, salam damai sejahtera buat kita semuanya. Haleluya. Sudah tepat setahun kita menjalani sebuah kebiasaan baru untuk bergereja dari rumah. Ya, walaupun saya tahu sudah ada banyak gereja yang menjalani ibadah secara onsite dan dengan protokol kesehatan tentunya, tetapi sudah setahun kita membiasakan diri, kita sudah terbiasa untuk hadirnya streaming online service. Ya, seperti yang kita tonton sekarang di Gereja Oikos Online. Dan saya ingat waktu pertama kali kasus COVID-19 muncul di Indonesia dan menyebar dengan sangat cepat, di waktu kira-kira kurun waktu yang sama lockdown juga terjadi di hampir seluruh dunia. Ya, waktu pertama kali lockdown diberlakukan, maka saya ingat saya sedang ada di Gereja Oikos Perth melayani di sana dengan tim, dan saya ingat sekali waktu itu saya dijadwalkan untuk melayani di minggu itu, tapi ibadah harus di-cancel karena lockdown yang diberlakukan, sehingga waktu itu hanya ada saya dan kira-kira mungkin 2 atau 3 orang yang berkumpul di gereja. Itu pun karena ada sesuatu hal yang kami harus ambil dari gereja di sana. Dan waktu itu kami langsung doa, ya. Kita cuman beberapa orang, kita doa kira-kira jam 10 pagi. Dan itu pertama kalinya saya melihat gedung gereja di jam ibadah kosong sama sekali, nggak ada orang, nggak ada yang datang sama sekali. Ini saya ada videonya di sini. Dan saya awalnya kaget gitu, saya sempat kaget tentang ya semua hal yang terjadi kayak gitu. Tetapi setelah beberapa minggu mulai muncul kecemasan. Lalu mulai muncul tuh yang namanya rasa sedih, yang namanya rasa kekecewaan, karena kegiatan gereja itu tadinya memenuhi hari-hari saya gitu kan. Saya sudah melayani dari umur 17 tahun ya secara full time, dan saya juga sekolah teologi gitu. Jadi kegiatan-kegiatan gereja itu biasanya nggak pernah saya lewati gitu. Sehingga ketika gereja harus di stop, seperti ada kematian di dalam roh saya. Tetapi saya lupa bahwa yang membuat iman Kristen kita itu nyata bukanlah kegiatan gereja, tetapi adalah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hari ini sebuah kehormatan buat saya untuk meneruskan pesan Injil ini, pesan tentang keselamatan yang kekal ini buat kita semua jemaat Gereja Oikos Online di Minggu Paskah tahun 2021. Saya akan bacakan buat kita semua dari Markus 16. Dan Markus ini, bagi Bapak Ibu yang belum tahu, ditulis oleh Yohanes Markus. Tapi semua pesan, semua cerita-cerita kenapa bisa dapat detail-detailnya itu karena dipercaya Yohanes Markus ini dapat sumber dari Petrus sendiri. Petrus, murid Tuhan Yesus, seorang saksi mata dari kehidupan Tuhan Yesus yang sampai kepada kematian Tuhan Yesus, dan juga saksi mata kebangkitan Tuhan Yesus. Saya bacakan ayat pertama. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Nah, perhatikan kata Sabat. Kenapa setelah lewat hari Sabat maka Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus ini baru membeli rempah-rempah? Karena kebiasaan orang Yahudi, bukan kebiasaan, tradisi orang Yahudi, di hari Sabat itu adalah hari yang sangat suci. Mereka nggak boleh beraktivitas, nggak boleh bekerja, nggak boleh jual beli, sehingga rempah-rempah yang diperlukan untuk meminyaki tubuh Tuhan Yesus ya cuman bisa dibeli setelah lewat hari Sabat. Nah, ini juga ngomongin tentang kematian Tuhan Yesus yang tiba-tiba gitu kan. Karena
waktu Tuhan Yesus ditangkap pada malam hari di Taman Getsemani itu, dia langsung dibawa untuk diadili, dan pagi-paginya langsung dieksekusi hukuman mati di atas kayu salib, dan dipastikan mati pada hari Jumat sore. Lalu tubuh Tuhan Yesus diturunkan dan dikubur. Semua ini terjadi sebelum hari Sabat. Sebelum kira-kira Jumat jam 6 sore gitu. Dan ini kematian Tuhan Yesus itu asli, nggak dibuat-buat. Ya, karena saya dengar ada teori yang bilang ternyata Tuhan Yesus itu matinya digantikan oleh orang yang lain gitu ya, yang kita dengar dari tetangga-tetangga mungkin. Yesus benar-benar mati, dan wanita-wanita ini, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, ini menjadi saksi mata waktu Tuhan Yesus disalibkan. Mereka melihat dari jauh. Lalu mereka ini juga orang yang sama menjadi saksi mata ketika Tuhan Yesus diturunkan dari kayu salib. Yesus sudah mati. Mereka menjadi saksi mata ketika Tuhan Yesus dikuburkan. Saya tahu kalau orang mati ya, dalam beberapa bulan terakhir ini saya melihat ada cukup banyak orang yang meninggal. Dan kalau orang meninggal itu udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ya, mereka mandi harus dimandikan, ganti baju harus digantikan. Sebelum dikasih penghormatan terakhir, mereka dikasih seperti kayak parfum gitu, supaya tubuh yang udah mati ini nggak berbau. Dan seperti itu juga Tuhan Yesus ketika mati, orang-orang seperti nggak percaya gitu bahwa guru yang selama ini mati, selama ini hidup dengan penuh dampak, harus mati secara demikian. Maka dalam kesedihan Maria Magdalena dan ibu Yakobus, mereka mau datang memberikan penghormatan terakhir buat Tuhan Yesus dengan membawa rempah-rempah untuk meminyaki tubuh Tuhan Yesus supaya nggak bau. Perhatikan bahwa wanita-wanita ini menjadi orang-orang yang datang kepada titik terendahnya Tuhan Yesus. Dan pada akhirnya mereka menjadi orang-orang yang pertama kali menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus. Di ayat 4 dibilang, Markus 16 ayat 4 bilang, tapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata pada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia." Zaman sekarang kita tahu bahwa kubur itu adalah tanah yang digali ya. Kalau kita tahu kuburan itu biasanya di tanah digali, lalu peti mati itu diturunkan, baru ditutup lagi, atasnya ada tanah. Tetapi kubur yang dimaksud di sini beda, karena kubur, saya pernah datang ke Garduntum, saya melihat sendiri ternyata kuburan yang dimaksud itu adalah goa kecil seperti itu, lalu ada kayak tempat kayak semacam kayak bangku atau meja gitu tapi dari batu ya, ditaruh di sana untuk tubuh yang udah mati gitu. Jadi tubuh orang mati itu dibaringkan di tempat di dalam goa itu, lalu goanya ditutup oleh batu yang sangat besar. Batu yang sangat besar itu nggak mungkin bisa didorong, digeser oleh cuman satu orang doang, apalagi cuman wanita-wanita ini. Jadi ini mematahkan teori yang katanya wah ini emang murid-murid Tuhan Yesus ada-ada aja. Enggak, ini beneran terjadi. Batu yang nggak mungkin dipindahin oleh 1-2 orang itu sudah terbuka. Dan reaksi dari wanita-wanita ini pasti sama kayak kita waktu kita kalau mau melayat lalu kuburannya sudah kebuka, pasti pengen ngecek gitu apa yang terjadi. Makanya mereka masuk ke dalam untuk ngelihat, dan betapa kagetnya mereka. Ada seorang malaikat yang ngasih tahu bahwa Tuhan Yesus udah nggak ada di sini.
Dia sudah bangkit dan ia mendahului kamu ke Galilea. Jadi kebangkitan Tuhan Yesus benar-benar terjadi. Apalagi di Yohanes 20 ayat 5 sampai 7 dibilang bahwa Petrus dan Yohanes melihat kain kapan. Ya, waktu murid-murid yang lain datang ngecek kejadian yang sama, mereka ngelihat kain kapan sudah tergeletak dan kain peluh Tuhan Yesus sudah tergulung dengan rapi. Mana mungkin mayatnya Tuhan Yesus kalau dicuri lalu si pencuri itu masih sempat-sempatnya ngegulung kain peluh yang ada pada tubuh Tuhan Yesus. Jadi kebangkitan Tuhan Yesus bukan sebuah kejadian yang diada-adain oleh gereja. Ini adalah kebangkitan Tuhan Yesus yang benar-benar real, yang benar-benar nyata. Tuhan Yesus benar-benar bangkit. Pada akhirnya di ayat 7 dan 8 dari Markus 16 dikatakan bahwa kata si malaikat itu, tetapi sekarang pergilah katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepadamu. Dan inilah kejadian yang melahirkan gereja. Jadi sekali lagi saya tekankan, bukan gereja yang melahirkan cerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus. No. Bukan gereja yang mendesain cerita kisah tentang kebangkitan Tuhan Yesus. No. Kebangkitan Tuhan Yesuslah yang menciptakan kekristenan. Kebangkitan Tuhan Yesuslah yang menciptakan gereja. Dan saya akan memberikan 3 poin sederhana dari fondasi kekristenan tentang apa arti kebangkitan Tuhan Yesus buat kita sebagai murid-muridnya pada hari ini. Yang pertama, bahwa kebangkitan Tuhan Yesus membuktikan bahwa kuasa Tuhan itu nyata. Amin. Roma 1 ayat 4 bilang, dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Son of God in power. Yesus Kristus Tuhan kita. Ini membuktikan bahwa Injil bukan cuma sekedar dongeng atau cerita yang menarik yang isinya penuh dengan kata-kata bijak. No. Injil lebih dari sekedar buku pengetahuan biasa. Injil mengandung sebuah kuasa, karena kalau Yesus benar-benar bangkit, maka semua perkataan, semua ajarannya itu benar-benar nyata, harus diikutin, harus ditaati dengan sepenuh hati kita. Ini sebabnya Petrus, si pengikut Tuhan Yesus ini, yang sempat meninggalkan Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus sedang diadili pada malam sebelum ia disalibkan. Dia menolak Tuhan Yesus dengan mentah-mentah. Dikatakan bahwa aku tidak mengenal dia. Petrus yang sama, oleh karena dia menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, dia berkhotbah dan 3.000 orang diselamatkan. Ini sebabnya Petrus yang sama, oleh karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, dia sedang berjalan melewati orang sakit dan bayangannya menyentuh orang sakit tersebut dan orang sakit pada sembuh. Karena kuasa kebangkitan Tuhan Yesus itu nyata. Yesus bangkit membuktikan bahwa kuasa Tuhan itu bukan cuma sekedar dongeng, tapi kuasa Tuhan itu nyata. Yang kedua, kebangkitan Tuhan Yesus memberikan pengharapan tentang kehidupan yang kekal buat kita semuanya. 1 Petrus 1 ayat 4. Untuk menerima sesuatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagimu. Ini ngomongin tentang kebangkitan Tuhan Yesus di ayat 3-nya. Makanya saya bangga sekali sebagai orang Kristen kita menghadapi kematian dengan penuh pengharapan. Kita percaya bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya, karena orang yang benar akan hidup kekal bersama dengan Tuhan, dan kita satu hari nanti kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Haleluya. Pengharapan kekal menjadi bagian kita sebagai orang-orang percaya. Yang ketiga, yang terakhir, kebangkitan Tuhan Yesus mengutus kita
murid-muridnya untuk memberitakan Injil. Di kitab Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20 ini ayat yang sangat terkenal. Saya bacakan buat kita semuanya. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan apa? Segala kuasa di surga maupun di bumi." Karena itu dengan kuasanya Tuhan Yesus, dia ngomong kepada kita murid-muridnya, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Kalau kita benar-benar percaya bahwa Yesus telah bangkit dalam kuasa, dan Yesus telah yang benar-benar bangkit itu mengutus kita di dalam kuasanya, maka kita harus mengabarkan Injil dengan serius. Lebih lagi kita mengabarkan Injil dengan berani karena Tuhan Yesus menyertai kita. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kalau kita benar-benar percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, kita harus mengatur ulang kembali sikap hidup kita terhadap iman Kristen, terhadap Injil. Petrus, saksi mata, salah satu saksi mata pertama yang melihat kematian Tuhan Yesus. Dia sempat meninggalkan Tuhan Yesus, tetapi karena kebangkitan Tuhan Yesus, dia percaya kembali, dia melakukan pelayanan dengan segenap hati, sampai pada akhirnya catatan-catatan terakhir tentang hidupnya Petrus, dia mati disalib terbalik. Paulus, seorang yang tadinya sangat gencar membunuh, mencari pengikut-pengikut Tuhan Yesus, tetapi dia bertemu dengan Tuhan Yesus yang telah bangkit. Dan kejadian itu membuat dia menjadi salah satu rasul yang paling berpengaruh di sejarah Kristen. Dia menuliskan kitab Perjanjian Baru paling banyak yang sampai sekarang kita masih bisa baca. Dan pada akhirnya Paulus yang tadinya si pembunuh orang-orang Kristen ini menjadi rasul yang dipenggal mati di Roma karena kepercayaannya kepada Tuhan Yesus. Jadi pada hari ini saya mau tanya pada kita semua, setelah kita mendengar kisah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, saya cuma mau tanya satu hal. Maukah Anda percaya? Maukah Anda percaya kepada kuasa Tuhan yang nyata dulu, sekarang, sampai selamanya? Maukah Anda percaya hidup yang kekal yang Tuhan janjikan buat kita semua sebagai murid-murid-Nya? Dan yang terakhir, maukah Anda percaya dan meneruskan pesan keselamatan ini kepada orang banyak? Saya percaya pesan ini akan mengubah banyak sekali orang, mengubah hidup banyak sekali orang, termasuk saya dan Anda. Amin. Jadi mari kita satu dalam doa. Tuhan, biar pertemuan kami dengan kisah kebangkitan Tuhan Yesus pada hari ini dapat mengubah sikap hati kami, arah hati kami, arah hidup kami, supaya kami lebih percaya kepadamu, supaya kami menganggap Engkau lebih serius di dalam hidup kami. Kami gak mau cuma mendengar setiap khotbah minggu demi minggu dari telinga kiri ke telinga kanan. Kami mau mempunyai sikap hati yang benar-benar serius dalam mengikut Engkau, Tuhan. Kami mau percaya dengan segenap hati kami, dan kami mau mengakui bahwa Engkau benar-benar bangkit dan Engkau benar-benar berkuasa. Kami mau meneruskan pesan ini kepada orang-orang lain yang belum pernah mendengarkan tentang kabar Injil, karena kami percaya Engkau menyertai kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Saya harap pesan ini dapat membuat iman kita semakin kuat di dalam Tuhan Yesus yang telah bangkit. Jadi pada akhir kata, selamat Paskah buat kita semuanya. Shalom, Tuhan memberkati.
Saudara baru saja mendengarkan firman Tuhan, dan sebelum kita menutup ibadah online pada hari ini, biarlah kita renungkan sejenak akan pengorbanan Yesus Kristus. Kita akan memasuki dalam perjamuan kudus. Sementara Bapak Ibu Saudara sekalian mempersiapkan roti dan anggur, sambil saudara saat ini sedang mempersiapkan, kita akan mendengarkan pujian dan kita akan bersekutu kepada Tuhan. Kita akan merenungkan akan kebaikan Tuhan, rahmat Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita bawa hati kita untuk memuji dan menyembah Dia. Let's bring a heart of worship to Jesus. Let's sing from your heart. Peganglah roti di tangan kanan saudara dan dengarkanlah pembacaan firman Tuhan. Roti yang kita pegang ini adalah lambang daripada tubuh Yesus Kristus yang dipecah-pecahkan bagi kita sekalian, sehingga kita ada dalam Kristus dan Kristus ada di dalam kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya dan ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan buat tubuh yang dipecah-pecahkan bagi kami, sehingga kami ada di dalam Engkau dan Engkau ada di dalam kami. Demikian juga dengan anggur, atau ini adalah menjadi lambang daripada darah Yesus Kristus yang dicurahkan untuk menebus dosa kita sekalian. Peganglah di tangan kanan saudara dan dengarkanlah pembacaan firman Tuhan. Demikian juga Yesus mengambil cawan dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku." Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, berterima kasih buat rahmat Tuhan. Tuhan Yesus, kami berterima kasih buat karya keselamatan yang telah Tuhan berikan di atas kayu salib. Dan hari ini kami merayakan kebangkitan Kristus. Dan kami percaya Tuhan, saat ini Tuhan, biarlah bangkit semangat kami, bangkitkan roh anak-anak-Mu, mereka yang mungkin tertekan, mereka yang saat ini mungkin mengalami kerohanian, mungkin mengalami kekeringan, mengalami kegoncangan akibat situasi dan lingkungan yang mereka hadapi. Dan saat ini hamba-Mu berdoa, Tuhan, bangkitkan, dan biarlah Tuhan kami merayakan bersama-sama dengan kebangkitan-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk anak-Mu atau jemaat yang saat ini mendengarkan ibadah online, mungkin ada di antara mereka yang sakit. Dan hari ini Tuhan, kami bertindak dengan iman, mengusir setiap sakit penyakit untuk tinggalkan tubuh anak Tuhan yang saat ini sedang sakit, dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa Tuhan, saat ini biarlah kuasa kebangkitan Kristus mengalir di dalam setiap kami Tuhan, untuk kami dapat menghadapi hari-hari selanjutnya Tuhan dengan pertolongan Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semua ini. Haleluya, amin. Di akhir kata, saya Pendeta Yakub Surya dari Gereja Oikos Online mengucapkan sampai jumpa, sampai bertemu kembali. Tuhan memberkati saudara sekalian.